Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Wahyuni, NIM E 2019-1165 dari kelas Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam, di mana pada video tersebut bertema kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Tujuan kebijakan fiskal yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi, supaya ekonomi berjalan dengan baik. Contohnya pertumbuhan ekonomi per tahun yaitu 5%. Karena biaya produksi di perusahaan-perusahaan itu tinggi, karena di situ pajaknya tinggi, maka yang dilakukan pemerintah yaitu mengurangi pajak yang dulunya 5% menjadi 3% atau bahkan menjadi 0%. Sehingga jika pajak dikurangi dan biaya produksi rendah serta barang-barang harga turun bisa dijangkau oleh masyarakat, maka produksi berjalan dengan baik dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu mencegah pengangguran. Ketika terjadi inflasi, maka daya beli masyarakat itu kurang, maka barang-barang tidak laku di pasaran, sehingga perusahaan tidak memproduksi lagi dan perusahaan tersebut mengurangi tenaga kerjanya. Jika mengurangi tenaga kerja, maka terjadilah pengangguran. Maka pemerintah memberikan kebijakan, misal pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan-perusahaan untuk biaya operasionalnya, atau mengurangi pajak terhadap usaha-usaha tertentu untuk mengurangi biaya operasionalnya. Kalau sudah begitu, maka perusahaan-perusahaan menjual hasilnya dengan harga murah sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat. Maka barang-barang akan laku di pasaran dan tenaga kerja semakin banyak. Bahkan perusahaan itu membuka lapangan kerja baru dan disitulah tercegahnya pengangguran. Yang ketiga yaitu stabilitas harga. Ketika barang-barang sedikit, kemudian permintaan banyak karena orang-orang banyak memegang uang, maka barang-barang itu harganya tinggi. Bagaimana kebijakan uang itu banyak ditarik pemerintah dengan cara menaikkan suku bunga, sehingga masyarakat itu lebih banyak uang yang ditabungkan dan tidak membeli suatu barang yang tidak penting, sehingga tidak terjadi inflasi. Begitu juga terjadi deflasi, pemerintah harus banyak mengedarkan uang ke masyarakat lebih banyak. Maka dari itu, stabilitas harga harus disesuaikan dengan baik. Yang keempat yaitu mendorong laju investasi. Ketika pemerintah mengurangi pajak dalam sektor tertentu, maka pengusaha-pengusaha akan tertarik untuk investasi. Misal pajak otomotif, maka pelaku bisnis di otomotif lebih banyak mengembangkan karena pajaknya atau dihapus 0%. Yang kelima yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial, di mana pemerintah akan memberikan pajak progresif kepada pengusaha-pengusaha yang mempunyai perusahaan besar atau memberikan subsidi kepada orang yang pendapatannya rendah sehingga terjadilah keadilan sosial. Jenis-jenis kebijakan fiskal yang pertama yaitu ekspansif adalah bagaimana pemerintah banyak mengeluarkan uang di masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi. Misalnya, pemerintah memberikan subsidi atau memberikan bantuan tunai kepada masyarakat yang pendapatannya rendah. Yang kedua yaitu kontraksional adalah kebijakan pengetatan di mana pemerintah itu mengurangi uang yang beredar di masyarakat atau pemerintah meningkatkan pendapatan dan pemerintah mengurangi subsidi. Komponen kebijakan fiskal yang pertama yaitu kebijakan perpajakan. Pajak yang dikenakan oleh masyarakat dengan artian jika pemerintah menginginkan pendapatan yang lebih tinggi, maka pengenaan pajaknya lebih tinggi atau jenis pajaknya lebih banyak. Misalnya orang yang mempunyai sepeda biasa yang bagus, yang nilainya di atas 20 juta bisa kena pajak, atau mobil yang mewah maka pajaknya lebih tinggi. Itu menjadi kebijakan perpajakan. Yang kedua yaitu ada kebijakan pengeluaran, di mana pemerintah mengatur tentang besar kecilnya pendapatan. Ketika pemerintah itu pendapatannya banyak dan ingin menggerakkan masyarakat, otomatis pemerintah pengeluarannya lebih banyak. Tapi ketika pendapatan pemerintah sedikit karena pendapatan dari pajak lebih kecil, maka pemerintah berpikir pengeluarannya lebih ketat atau lebih kecil. Yang ketiga yaitu kebijakan investasi dan disinvestasi. Bagaimana pemerintah mendorong investasi, memberikan pinjaman terhadap perusahaan-perusahaan tertentu supaya bisa melakukan investasi atau disinvestasi, misalnya memberikan kebijakan mengurangi investasi. Yang keempat yaitu pengelolaan utang atau surplus.
Kalau pendapatan pemerintah itu lebih tinggi dari belanja, maka terjadi surplus. Maka pemerintah dengan mudah mengalokasikan dana yang dimiliki dan menggerakkan ekonomi untuk menanggulangi pengangguran. Tetapi ketika pemerintah tidak bisa memenuhi kebutuhan karena pendapatan yang didapat dari pajak dibawa dari APBN, dibawa kebutuhan negara, maka jalan utama yaitu utang dengan menjual surat-surat berharga atau obligasi. Instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu anggaran belanja seimbang. Pemerintah akan melakukan belanja yang seimbang antara pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua yaitu pembiayaan fungsional, di mana pemerintah itu membiayai hal yang ada manfaatnya, tidak mengeluarkan yang tidak berpengaruh terhadap perekonomian negara. Jadi pembiayaan yang ada indikasi baik sifatnya untuk infrastruktur dan lain-lain. Yang ketiga yaitu anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Ketika pemerintahan itu pendapatannya lebih kecil daripada pengeluaran, maka pemerintah akan defisit. Tapi sebaliknya, pemerintahan itu lebih tinggi pendapatannya daripada pengeluarannya, melakukan kebijakan ekspansif. Yang keempat yaitu anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif, di mana pemerintah memberikan pendapatan lebih banyak dari kebutuhan atau misalnya ekonomi di masyarakat itu berkembang sehingga pendapatan pemerintah itu lebih tinggi dari pengeluaran. Yang kelima yaitu stabilitas anggaran otomatis, yaitu untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Yang keenam yaitu pengelolaan anggaran, perencanaan yang rapi dan baik, pelaksanaannya sesuai dengan yang dibuat atau direncanakan. Fungsi kebijakan fiskal yang pertama yaitu mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu mengoptimalkan kegiatan investasi. Yang ketiga yaitu alokasi, di mana pemerintah mengalokasikan pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu distribusi, di mana pemerintah mendistribusikan sesuai sasaran dari mana pemerintahan pendapatan dari pajak, bagaimana pemerintahan melakukan pengeluaran subsidi atau berupa bantuan dan sebagainya. Yang kelima yaitu stabilisasi, untuk menstabilkan harga ekonomi pertumbuhan supaya bisa berjalan dengan baik. Yang keenam yaitu pembangunan, di mana pembangunan infrastruktur, pembangunan pendidikan dan sebagainya. Ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam yang pertama yaitu pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua yaitu sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga yaitu perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam yang pertama yaitu memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. Yang kedua yaitu perumusan dalam pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi. Yang ketiga yaitu manajemen kekayaan pemerintah. Dan yang keempat intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam yang pertama yaitu ada jizyah, adalah pajak yang dibebankan oleh penduduk non-muslim pada suatu negara di bawah peraturan Islam. Yang kedua yaitu ada ghanimah, adalah harta rampasan yang diambil dari musuh Islam dengan cara berperang. Yang ketiga yaitu ada fai, adalah harta rampasan tanpa melalui peperangan. Yang keempat yaitu ada zakat, harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Yang kelima yaitu ada kharaj, adalah cukai hasil tanah yang dikenakan ke atas orang bukan Islam. Yang keenam ada nawaib, adalah pajak umum yang dibebankan atas warga negara untuk menanggung kesejahteraan sosial atau kebutuhan dana untuk situasi darurat. Yang ketujuh yaitu ada amwal fahla, adalah di mana benda kaum muslim yang meninggal tanpa ahli waris. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.